Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan flashing stack ROM secara manual pada Samsung Galaxy S10. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita perlu mengingat satu hal. Hal yang perlu diingat adalah pada perangkat Samsung, kita hanya bisa melakukan flashing stack ROM dengan versi yang sama seperti yang sedang kita gunakan saat ini, atau versi yang lebih baru. Tidak mungkin untuk melakukan flashing versi yang lebih lama dari versi yang sedang kita gunakan. Lebih tepatnya, ini berkaitan dengan versi bootloader-nya. Jika Anda memiliki, misalnya versi bootloader 6, itu hanya sebagai contoh. Anda juga bisa melakukan flashing pada versi dengan bootloader versi 6 dan semua versi di atasnya. Namun, tidak mungkin untuk melakukan flashing pada versi dengan bootloader versi 5, misalnya. Oke, untuk memeriksa versi perangkat lunak kita, buka pengaturan, gulir ke paling bawah tentang ponsel, lalu informasi perangkat lunak. Dan di sini kita bisa melihat versi perangkat lunak kita. Dalam kasus saya, versinya adalah G973FXXSG HWC1. Itu sebenarnya adalah versi perangkat lunak terbaru, jadi tidak ada versi di atasnya, jadi saya akan melakukan flashing versi yang sama sekali lagi. Selain itu, jika Anda melakukan flashing stack ROM, harap diingat bahwa ponsel juga akan melakukan reset pabrik. Ponsel kita akan benar-benar bersih, hampir seperti baru, dengan perangkat lunak yang bersih. Oke, jadi setelah kita tahu itu, kita bisa mematikan perangkat, tahan tombol power, lalu klik matikan daya. Sekarang kunjungi halaman kami, hardreset.info, tautannya ada di sini, lalu pergi ke bagian download. Di sini, ketik driver Samsung Anda, klik cari, pilih driver tersebut, dan tekan tombol unduh. Setelah itu kembali, ketik Odin di kolom pencarian, pilih versi terbaru 3.14.4 dan tekan tombol unduh. Kemudian silakan buka. Tab baru, ketik firmware SMG 973F, gulir sedikit ke bawah. Saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan halaman ini. samfood.com. Oke, terus gulir ke bawah. Dan di kotak pencarian, ketik negara atau kode CSC Anda. Saya punya versi Polandia, jadi saya akan mengetik Polandia. Oke, gulir ke bawah. Dan di sini kita punya semua versi perangkat lunaknya. Saya punya versi ini. WC1. Ya, oke. Jadi saya akan memilih versi yang di atas. Yang ini. Terus gulir ke bawah, dan kita punya 3 versi dari pembuat ini. Tentu saja Anda bisa memilih versi manapun yang Anda minati. Saya akan memilih yang paling terbaru. Dan kita punya 2 tautan unduhan. Misalnya saya akan memilih yang di tengah. Sebenarnya tidak ada yang di tengah, yang di bagian bawah. Pertama, harus dimuat dulu, lalu tekan tombol unduh. Dalam kasus saya, semuanya sudah diunduh, jadi saya akan pergi ke bagian unduhan di komputer saya. Dan sekarang kita sudah punya perangkat lunaknya. Tunggu sebentar. Oke, sebenarnya saya akan menginstal versi ini sekali lagi, karena itulah versi yang saya miliki. Kesalahan saya sudah mengunduhnya sebelumnya, jadi saya akan menggunakannya lagi. Yang ini, dan sekarang, kita harus mengekstrak file perangkat lunak kita, driver Samsung, dan aplikasi Odin. Ketiga file tersebut. Anda bisa menggunakan WinRAR untuk itu, klik kanan WinRAR. Anda bisa klik extract to, atau Anda bisa klik extract all, dan extract jika Anda tidak punya WinRAR. Terserah Anda. Sekarang, buka folder yang berisi driver Samsung, dan Anda harus menginstalnya. Dalam kasus saya tertulis bahwa sudah terinstall, jadi saya tidak akan mengulangi proses instalasi lagi. Tapi jika Anda menginstal driver untuk pertama kalinya, saya sangat menyarankan untuk restart komputer setelah instalasi driver, sehingga berkat itu semuanya akan berjalan dengan baik. Lalu buka folder yang berisi Odin, klik 2 kali, dan jalankan programnya. Klik OK. Dan sekarang, kita harus masuk ke mode download di ponsel kita. Untuk melakukannya, kita perlu kabel USB-C yang juga terhubung ke komputer kita. Dan kita perlu menahan tombol Bixby dan tombol volume bawah secara bersamaan. Perangkat harus dalam keadaan mati. Tahan kedua tombol tersebut. Colokkan kabel ke ponsel Anda, tapi jangan lepaskan tombolnya. Tetap tahan sampai Anda melihat menu ini.
Sekarang, klik tombol volume atas. Dan sekarang kita sudah masuk ke mode download. Seperti yang bisa Anda lihat, di aplikasi Odin, ponsel kita sudah muncul sebagai deretan angka tersebut. Dan ini sangat penting, Anda harus melihat angka-angka itu. Karena jika tidak, mungkin tidak akan berhasil. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel USB-C Samsung original. Jika Anda tidak memiliki yang original, tentu saja Anda bisa menggunakan kabel USB-C lain yang berkualitas baik. Oke, sekarang klik BL. Masuk ke Downloads, buka folder yang berisi software Anda. Kita sudah klik tombol BL, jadi kita harus memilih file BL sekarang. Sekarang, AP, pilih file AP. Yang satu ini akan memuat sedikit lebih lama, jadi kita harus bersabar. Sekarang klik CP, pilih file CP. Sekarang CSC, dan pilih file CSC ini, bukan home CSC, tapi CSC normal. Saya ulangi lagi bahwa ponsel akan melakukan factory reset, jadi harap diingat, dan sekarang klik Start. Seluruh proses telah dimulai, sedang berjalan di sini, dan sekarang kita hanya perlu menunggu. Setelah seluruh proses selesai, perangkat kita akan restart. Kemudian kita akan masuk ke proses pengaturan, dan saya akan tunjukkan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Jadi sekarang kita harus tetap menunggu.
Terima kasih. Oke, seperti yang bisa Anda lihat, ponsel kita sudah menyala. Juga, di aplikasi Odin, kita bisa lihat semuanya baik-baik saja, tertulis pas. Kita bisa menutup semuanya, kita tidak akan membutuhkannya lagi. Kita juga bisa mencabut kabelnya. Dan sekarang, biar saya cepat saja melalui proses pengaturannya, klik mulai, lalu berikutnya, pilih kedua persetujuan. Lebih banyak setuju. Saya akan melewati bagian Wi-Fi. Sebenarnya, biar saya ubah ke layar penuh, mungkin. Oke. Saya tidak ingin menyalin apapun. Selanjutnya, tambahkan lagi dalam jumlah yang lebih banyak, dan terima hasilnya. Saya juga akan melewati kunci layar. Tentu saja, seluruh proses pengaturan ini terserah Anda. Saya juga akan melewati akun Samsung, lalu klik selesai. Dan seperti yang bisa Anda lihat, perangkat kita sudah menyala. Jika Anda ingin memverifikasi versi perangkat lunaknya, buka pengaturan, lalu ke tentang ponsel. Jika Anda misalnya melakukan flashing versi yang lebih baru, Anda bisa memverifikasinya di sini. Dalam kasus saya, tidak ada perbedaan karena saya melakukan flashing versi yang sama sekali lagi. Baiklah, itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.